warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan tutorial bagaimana memindahkan soal ke dalam question bank Moodle. Nah, langkah pertama yaitu buka dulu file soal yang sudah ada kita ketik di Word. Langkah selanjutnya adalah menambahkan tulisan ANS spasi kunci jawaban. Jadi setiap soal jangan lupa tambahkan kata ANS spasi jawaban. Kita ambil contoh soal ini 3 saja. ANS kunci jawaban. Nah, selanjutnya yang tidak boleh lupa juga yaitu jangan lupa tambahkan tulisan multiple choice di atasnya. Langkah selanjutnya adalah kita copy 3 soal ini, sudah saya kasih ANS, copy, kemudian kita buka dokumen yang baru, Ctrl N. Baik, sudah muncul tampilannya. Maka selanjutnya adalah klik kanan, paste option, kita pilih yang ini, yang paling ujung, text only. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilannya jadi nggak rapi, nggak masalah. Langkah selanjutnya, dokumennya kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini kita save as. Selanjutnya, kita ketik ini nama filenya apa. Misalnya saya buat soal 1, saya buat. Kemudian, nah ini juga yang tak kalah pentingnya. Jangan lupa pindahkan atau menyimpan dokumen ini ke dalam bentuk RTF atau Rich Text Format. Klik. Selanjutnya, save. Nah, kemudian, catatan selanjutnya adalah kita mau nyimpen data ini di mana. Ini yang tidak boleh kita lupa, karena kalau kita lupa kita bingung nanti pindahinnya. Nah, saya mau nyimpannya di data E. Kemudian saya nyimpannya mau di satu file khusus, yaitu saya kasih judul Moodle. Nah, selanjutnya tinggal save. Maka datanya ini akan tersimpan di file data E, kemudian judul filenya Moodle. Langkah selanjutnya kita tutup ini. Tutup dulu terlebih dahulu. Selanjutnya klik di bagian start ini. Nih, di bagian start yang ini kita klik kanan, kita klik kiri. Nah, kemudian akan muncul XAMPP import utility. Nah, ini bagi yang sudah pakai Moodle pasti sudah familiar dengan aplikasi ini. Selanjutnya kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut kita ketik next. Nah, selanjutnya kita klik yang bagian kotak sebelah sini. Ini kita klik. Nah, ini tadi yang saya bilang di mana kita nyimpan filenya, kita harus tahu. Nah, tadi saya nyimpannya di data E, kemudian di file yang berjudul Moodle. Maka saya akan klik Moodle, kemudian select. Nah, tadi saya nyimpannya apa judulnya ya tadi? Saya kasih judul tadi soal 1 tadi. Kalau nggak salah saya kasih tadi soal 1 ini. Saya select. Kemudian ini juga langkah yang tidak boleh lupa di mana kita nyimpan. Nah, ini penyimpannya itu di mana ya? Penyimpanan datanya di mana? Nah, saya mau tersimpan dalam satu file. Saya klik data E, saya pilih yang Moodle. Nih, seperti ini, Moodle. Kemudian saya select. Nah, lanjut, klik next. Ini kita ubah jadi 1, ini juga 1. Selanjutnya next. Nih, selanjutnya ini kita kasih pilihannya yang A kapital. Selanjutnya next. Nah, kita lihat. Nah, kalau berhasil dipindahkan maka dia akan tulisannya reading atau membaca soal. Jadi total soal yang terbaca oleh aplikasi ini ada 3 soal. Langkah selanjutnya kita tutup dulu aplikasi ini. Coba kita cek di data tadi, di data E, di Moodle, apakah soal yang kita import tadi atau yang kita pindahkan tadi sudah sesuai dengan harapan kita.
Karena tadi kita mindahkannya dalam bentuk teks saja, jadi ada nih dalam bentuk ini nih muncul ya, yang seperti ada tanda lampu. Coba kita buka. Nah, di file yang ini bisa kita edit, jadi apabila penulisannya masih ada yang salah itu bisa kita perbaiki. Nah, akan muncul seperti ini. Dia akan minta title. Ini sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak dibuat, tapi kalau saya mau buat, saya buat tes. Ini biasanya nih PTS, atau ini judulnya terserah Bapak Ibu. Selanjutnya nih kita lihat nih, oh ternyata soal nomor 1 gambarnya ketinggalan, maka bisa kita edit nih. Kita klik terlebih dahulu. Selanjutnya nih bisa kita tambahin, kita kontrol P dari yang lain, atau kita mau tambahin teksnya sendiri juga bisa, atau kita mau paste gambar yang ketinggalan tadi juga bisa. Dan langkah selanjutnya jangan lupa close, kemudian yes. Nah, hal yang tak kalah penting juga, jangan lupa setelah diedit tadi ketik Ctrl S, maka akan muncul tulisan seperti ini. Maka tinggal di yes, maka dia sudah tersimpan ke dalam XMPU, maka tampilannya seperti ini. Nah, di XMPU ini maka kita harus pindahkan menjadi dokumen zip. Caranya ketik file, kemudian pilih yang ekspor, kemudian ada pilihan, kita pilihnya yang blackboard. Selanjutnya dia minta juga nyimpennya di mana. Saya nyimpennya di satu file yang sama di Moodle tadi, data Moodle. Cuman kita kasih judul soalnya apa, nih file name-nya apa, saya buat aja sama dengan yang tadi, soal 1. Kemudian saya klik save. Dia akan minta seperti ini. Ini juga diisinya juga nggak ngaruh sih sebenarnya, tapi harus diisi. Jadi silakan diisi. Kemudian klik OK, maka sudah selesai terpindahkan menjadi dokumen zip. Nah, coba kita lihat. Nah, kita lihat di data kita lihat di data kemudian di file yang berjudul Moodle, maka sudah ada file yang saya beri judul tadi soal 1 dalam bentuk zip. Nah, dari zip inilah yang akan kita pindahin ke dalam Moodle atau ke dalam LMS saja. Nah, sampai di sini dulu tutorial saya. Nanti selanjutnya akan bagaimana cara memindahkan ke dalam LMS.